Jingguya annyeong. Beberapa waktu lalu cukup ramai diperbincangkan mengenai kasus pembulian. Tanpa kita sadari, ternyata kasus pembulian ini masih sering terjadi di sekitar kita. Dan mirisnya adalah, ternyata dari kasus pembulian ini sudah cukup banyak memakan korban, dan tentunya untuk korban-korban di luaran sana akan menyisakan bekas luka yang mendalam. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai pembulian itu seperti apa sih, dan motif dari pembulian itu apa sih. Dan saya harapkan ini dapat membantu kita untuk saling berempati lagi dengan sesama. Jadi, bullying sendiri adalah perilaku menyakiti, merendahkan, ataupun menindas orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Dan perilaku bullying ini tidak hanya berupa kekerasan secara fisik, tetapi juga dapat berupa verbal ataupun kata-kata yang dapat menyakiti perasaan seseorang. Perilaku atau sikap bullying ini tentunya tidak dapat kita benarkan, dan baik dari sisi korban maupun pelaku tentunya dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, sehingga perlu ditangani secara serius oleh profesional. Korban dari bullying ini biasanya memiliki kekurangan seperti dalam aspek fisik, psikologis, bahkan tidak jarang juga orang-orang dengan keadaan perekonomian yang kurang baik atau bahkan dari keluarga yang tidak utuh, sehingga nantinya korban akan merasa dikucilkan, kurang pandai dalam berkomunikasi, dan kurang mampu untuk melakukan pembelaan diri pada saat dirinya diperlakukan tidak adil oleh teman-temannya. Tujuan dari seseorang yang melakukan bullying umumnya untuk mendominasi, mengendalikan, atau menyakiti orang lain atas dasar iri, benci, dan tidak puas ataupun tidak bahagia dengan kehidupannya sendiri. Bisa jadi juga orang yang melakukan bullying ini sebetulnya mereka adalah orang-orang yang merasa rendah diri ataupun self-esteem-nya rendah, sehingga mereka melakukan bullying ini sebagai defense mechanism mereka, sehingga mereka dapat menunjukkan bahwa mereka ini memiliki kekuasaan dan tidak mudah untuk direndahkan. Sampai di sini semoga dapat membantu. Kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin sharing terkait hal lain, boleh tuliskan di komen.